Yuk, Selamat siang Bu Delita. selamat siang Bu Dwi. Gimana kabarnya nih Bu Delita? Baik Bu, sehat. Alhamdulillah. Baiklah, di sini Ibu akan melakukan coaching ya, betul? Iya benar Bu. Ya, di sini saya akan menjadi observer ya. Bu, saya akan mengamati dan menilai saat Ibu melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian. Seperti apakah nanti saat Ibu coaching itu sudah sesuai menggunakan alur cerita atau belum? Dan bagaimana sih nanti Ibu menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coaching? Dan bagaimana nih nanti coaching menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Ibu nanti? Jangan lupa ya Bu, saat proses melakukan coaching, Ibu menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan Bu ya. Baik Bu Dwi. Nah, dalam proses coaching ini, kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan? Baik Bu, dalam kegiatan coaching ini yang ingin saya kembangkan itu ada 3 aspek. Yang pertama adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga tentang pengajuan pertanyaan yang berbobot. Gitu. Oke, dari 3 kompetensi tadi nih, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Secara spesifik akan lebih ke mendengarkan aktif ya Bu ya, karena dengan mendengarkan aktif, saya pasti mungkin akan bisa juga mengembangkan kompetensi untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga menunjukkan kehadiran penuh kepada coach saya. Baik, kemudian indikator yang bagaimana ya Bu yang ingin Bu Delita sampaikan di dalam proses coaching ini? Indikator ketercapaiannya tentu saja adalah di mana coach saya nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia temukan sendiri, seperti itu Bu. Baik, mungkin itu saja ya Bu pertanyaan dari saya sebelum Ibu melakukan coaching, dan semoga nanti saat Ibu melaksanakan coaching, Ibu selalu mengingat ya Bu ya dari hal-hal yang saya sampaikan tadi. Dan selamat melakukan coaching ya Bu, semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Baik Bu Dwi, terima kasih banyak atas masukannya. Ya, terima kasih kembali Bu. Ini kita coaching langsung ya ke Pak Dwi. Baik. Selamat siang Pak Dwi. Selamat siang Bu Delita. Gimana kabarnya hari ini Pak? Sehat. Ibu Delita gimana? Oh, sehat juga Pak. Oh ya Pak Dwi, katanya ada yang mau dibicarakan ya hari ini ya? Betul sih Bu. Ya, kira-kira apa itu Pak? Ya, ada yang ingin saya sampaikan dan saya ceritakan pada Ibu terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah Bu. Setelah saya amati di sekolah itu cara pembelajarannya masih monoton Bu. Kemudian masih dengan cara metode konvensional, ceramah gitu Bu. Jadi terkadang membuat siswa-siswi kita ini menjadi bosan dalam pembelajaran. Nah, yang saya inginkan itu pembelajaran yang bervariatif gitu. Tidak memungkiri pada zaman sekarang itu perkembangan teknologi itu sudah sangat pesat sekali. Jadi sebagai guru kita harus menyesuaikan diri untuk beradaptasi dengan perubahan zaman yang sekarang ini. Oke, berarti di sini sebenarnya Pak Dwi ingin penyampaian dalam pembelajaran itu penyampaian materinya agar lebih variatif ya Pak Dwi ya. Ya, baik, dalam pembicaraan kita yang mungkin tidak lama, mungkin paling sekitar 15-20 menit ya Pak Dwi ya. Apa sih harapan yang ingin Bapak Pak Dwi bisa harapkan dari obrolan kita ini? Yang saya harapkan ya Bu Del ya, saya mengetahui cara untuk membantu rekan guru nih supaya ada perubahan dalam metode pembelajarannya, seperti itu Bu. Oke, jadi ada perubahan dalam cara menyampaikan materi ya Pak Dwi ya. Kira-kira seperti apa yang Pak Dwi inginkan? Jadi perubahan dalam metode atau model dan media pembelajaran yang lebih bervariatif lah. Misalnya dengan metode-metode yang sekarang ini Bu, yang lagi marak nih, aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizzes atau tidak jauh-jauh dengan PowerPoint juga itu sudah cukup bagus. Seperti itulah Bu kira-kira.
Oke, berarti kalau misalnya kita amatin penyampaian materi yang variatif itu, misalnya kalau kita ambil levelnya nih dari 1 sampai 10 nih, Pak Dwi kira-kira ingin saat ini situasinya ada di level keberapa nih dalam penyampaian materinya? Ya kira-kira sih masih di level 5 sih Bu, karena sekolah juga masih banyak guru yang senior masih memakai metode ceramah seperti itu. Oke, masih di level 5 ya. Berarti nanti ke depannya Pak Dwi ingin naik ke level berapa nih? Saya sih harapannya sih ke level 7 itu udah cukup lah Bu. Mengingat tadi tuh Bu, guru-guru masih banyak yang senior di sekolah kita. Oke, berarti untuk mencapai level ke-7 ini nih, kira-kira apa ide atau rencana yang Pak Dwi ingin lakukan kepada rekan-rekan di sekolah supaya level 7 ini bisa tercapai? Ya sebenarnya itu masih saya pikirkan ya Bu ya. Apa mungkin saya akan membuat pendampingan atau mentoring saja gitu ya kepada rekan-rekan guru secara bergantian seperti itu ya Bu Del ya? Pak Dwi ngusulin mentoring atau pendampingan secara individu ya Pak ya. Kira-kira ada strategi lainkah menurut Pak Dwi selain dari menggunakan mentoring itu? Mungkin saya akan mengkonsultasikannya dulu terlebih dahulu kepada kepala sekolah untuk membuat workshop atau pelatihan gitu tentang media pembelajaran di sekolah. Oke, berarti pilihannya antara melakukan mentoring atau berdiskusi dengan kepala sekolah untuk melakukan mengadakan workshop ya Pak ya. Kalau menurut Pak Dwi sendiri melihat karakter rekan-rekannya, yang mana nih kira-kira yang nyaman terhadap rekan-rekannya di sekolah? Sepertinya untuk sekarang ini metode mentoring akan lebih tepat digunakan ya Bu ya. Mengingat tadi banyak kondisi-kondisi guru yang sudah senior yang mungkin tidak bisa mengikuti kalau misalkan untuk workshop itu. Dan juga kalau workshop itu membutuhkan biaya yang lebih banyak, membutuhkan narasumber yang tepat, juga waktu yang membutuhkan waktu yang lebih lama. Oke, berarti Pak Dwi lebih condong kepada kegiatan mentoringnya daripada workshop ya Pak ya. Nah, kira-kira kapan nih kegiatan mentoringnya ini Pak Dwi mau lakukan? Ya, mungkin secepatnya sih Bu. Mungkin minggu depan saya akan memulai mentoring kepada rekan guru secara bergilir. Baik, berarti mulai dilaksanakan minggu depan ya Pak ya. Kira-kira adakah yang pihak yang akan membantu Pak Dwi nantinya dalam kegiatan mentoring yang akan dimulai minggu depan? Mungkin saya akan meminta bantuan guru lain seperti Pak Landung atau Bu Ida yang sudah ahli dalam media pembelajaran seperti itu. Oke, berarti nanti akan berkolaborasi dengan teman-temannya ya Pak ya. Benar Bu, saya akan berkolaborasi dengan rekan guru untuk membantu saya melaksanakan mentoring tersebut. Oke, baik nih Pak Dwi, saya sepertinya jadi tidak sabaran nih ingin mendengarkan bincang-bincang hasil dari kegiatan mentoring yang akan Pak Dwi lakukan dengan teman-temannya di minggu depan. Ya, kira-kira kapan nih kita akan melakukan tindak lanjut atau perbincangan lagi nih Pak? Saya ingin mendengar sekali nih aksi yang akan Pak Dwi lakukan nih. Ya, selama perbincangan kita ini saya mendapatkan gambaran ya Bu ya tentang bagaimana cara untuk membantu rekan-rekan untuk itu mengubah proses pembelajaran menjadi bervariatif itu dengan metode mentoring tadi. Baik, Pak Dwi. Mudah-mudahan kita di kemudian hari bisa ngobrol-ngobrol lagi ya untuk tentang membahas aksi yang sudah dilakukan oleh Pak Dwi. Baik ya Pak ya. Untuk perbincangan kita saya akhiri sampai di sini ya Pak ya. Saya mengucapkan terima kasih buat waktu dan kesempatan yang sudah disediakan oleh Pak Dwi. Semangat selalu Pak Dwi. Terima kasih Bu Delita, selamat siang. Bu Delita tadi sudah coaching ya Bu ya? Iya benar ya, Bu. Alhamdulillah tadi coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi saat sebelum melakukan coaching, tadi sempat saya menanyakan tentang indikator tercapainya ya Bu ya. Nah, indikator ketercapaian yang diinginkan Bu Delita tadi sebelum melakukan coaching, apa saja sih yang sudah dilakukan Bu Delita terkait indikator tersebut? Baik Bu Dwi, tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching bersama Pak Dwi dan berdasarkan hasil coaching yang tadi saya lakukan,
sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Saya menanyakan tujuan sebelum saya melakukan percakapan, kemudian saya juga mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach saya tentang informasi yang terkait dengan permasalahannya itu. Dan saya juga menanyakan rencana aksi yang akan dia lakukan, dan saya juga sudah meminta coach untuk mempertanggungjawabkannya, seperti itu Bu. Baik Bu. Menurut saya sebagai observer nih, tadi itu sudah bagus sekali ya Bu. Ibu sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur tirta, di mana Bu Delita ini sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching ini bisa menemukan solusinya sendiri. Seperti itu ya. Kemudian selain itu coaching ini bisa menerapkan prinsip coaching. Selamat ya Bu Delita. Di sini sebelum kita akhiri, saya mau ada pertanyaan satu lagi nih Bu. Dari yang sudah Ibu lakukan tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu, karena menurut saya dengan kompetensi kita mengajukan pertanyaan yang berbobot itu sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, itu akan membantu coach menggali informasi lagi lebih mendalam, dan saya bisa mengarahkan coach dalam menemukan solusi untuk permasalahannya itu. Baik Ibu, luar biasa sekali ya Bu Delita ini. Tadi padahal sudah menerapkan tirta itu sudah luar biasa sekali Bu. Di situ sudah terlihat kalau Bu Delita sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, karena saya lihat tadi responnya itu sudah menyampaikan apa yang sesuai diharapkan seperti itu. Tapi ini luar biasa sekali Bu. Bu Delita ingin lebih menggali lagi ya Bu. Semoga nanti ke depannya Bu Delita lebih baik lagi ya. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan lain ya Bu, dengan berbagai pengalaman yang lebih banyak lagi. Cukup sekian dari saya Bu. Terima kasih. Selamat siang Bu Delita. Terima kasih banyak Bu Dwi. Selamat siang juga Bu. Iya. Kembali. Selamat siang Bu Dwi. Selamat siang Pak Dwi. Gimana kabarnya Bu Dwi? Alhamdulillah baik. Pak Dwi bagaimana kabarnya? Sehat Bu. Oh iya Bu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih ya Bu ya. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachee. Nah, jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah potensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Pak Dwi, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang saya akan kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, demikian dulu ya Bu, observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachee. Baik Pak Dwi, terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama. Baik ya Bu Del ya, kita mulai ya. Selamat siang Bu Delita. Selamat siang Bu Dwi. Bagaimana kabarnya Bu Delita?
Kabar baik Bu Dwi gimana kabarnya juga? Alhamdulillah baik. Oh iya Bu Delita, dengar-dengar Bu Delita ada yang mau disampaikan nih. Kira-kira apa ya yang mau diceritakan? Iya Bu, benar ada sih sebenarnya ingin saya sampaikan kepada Bu Dwi siang ini. Baik, sepertinya kita nggak mengisi banyak waktu ya Bu. Mungkin cukup 15 menit sampai 20 menit untuk kita ngobrol. Kira-kira berarti apa nih yang mau disampaikan nih? Jadi begini Bu, ini sih terkait dengan pembelajaran di sekolah saya ya, rekan-rekan guru di sekolah saya. Kalau saya perhatikan ya Bu ya, dari tahun ke tahun itu pembelajaran itu tidak ada perubahan. Penyampaian materi pembelajarannya itu masih saja menggunakan metode-metode yang lama gitu, metode konvensional yang ceramah lagi gitu. Padahal kan kita ketahui bersama kalau banyak ya metode-metode pembelajaran itu yang terbaru, bahkan itu yang melibatkan teknologi yang canggih gitu. Nah, tapi guru-guru sekolah saya itu saya lihat mereka sedikit kurang adaptif dengan perubahan ini. Jadi hanya mengandalkan metode-metode konvensional aja. Jadi yang saya amati ya pembelajaran itu kurang variatif begitu sih Bu. Oh baik, jadi permasalahannya adalah pembelajaran yang kurang bervariatif ya Bu? Iya Bu Dwi, jadi baik itu pembelajarannya itu baik itu modelnya, medianya itu semua kurang variatif menurut saya. Baik Bu Delita, kira-kira dari percakapan tadi apa yang ingin Bu Delita dapatkan? Saya sih ingin dari obrolan kita siang ini Bu, saya ingin mendapatkan bahwa akan ada perubahan di sekolah saya khususnya dalam menyampaikan materi pembelajaran sih. Oke, jadi yang Ibu Delita harapkan adalah adanya perubahan ya Bu ya? Iya Bu, jadi saya ingin ada perubahan misalnya dalam penyampaian metode mengajar, modelnya gitu ya, sampai kemudian pembelajaran yang lebih variatif. Mungkin akan banyak guru yang menggunakan Quizizz atau aplikasi-aplikasi lain gitu. Apalagi kan jadi slide presentasi PowerPoint juga kan sekarang kan banyak yang bisa divariatifin pakai Canva gitu. Jadi supaya tidak metode yang lama-lama lagi seperti itu Bu. Apalagi kan dengan kodrat anak-anak murid yang diajari sekarang kan mereka sudah lebih melek teknologi gitu ya Bu ya. Jadi supaya perubahan itu lebih nyata, lebih berasa perubahannya ke anak-anak seperti itu Bu. Baik Bu Delita, tadi secara garis besar yang ingin Bu Delita dapatkan adalah adanya perubahan yang bervariatif dari segi model pembelajaran ya. Betul, Nah, ya. kira-kira dari kondisi model pembelajaran di sekolah Ibu, kira-kira ada di level berapa nih yang ingin Bu Delita harapkan? Kalau di sekolah saya itu mengingat kondisi sekolah saya sekarang masih didominasi oleh guru-guru senior ya Bu ya. Masih ada di level 5 sih ya gitu. Jadi kalau untuk level yang lebih tinggi sepertinya agak sulit gitu, mengingat kami masih lebih banyak didominasi sama guru-guru senior yang kita pahami bersama memang guru senior kan memang sudah sedikit lebih kesulitan mungkin dengan teknologi yang terbaru sekarang. Jadi saya rasa masih di level 5. Oke, di level 5. Dengan kondisi yang sekarang ini, kira-kira Bu Delita bisa meningkatkan ke level berapa nih? Harapannya sih bisa sampai di level 7 ya Bu ya. Di baik. level 7, iya seperti itu sih Bu, di level 7 dulu. Oke, dari level 5 ke level 7, kira-kira usaha apa nih yang akan Bu Delita lakukan untuk meningkatkan dari level 5 ke level 7? Sebenarnya saya juga masih memikirkan sih Bu ya, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat yang lebih tepat antara saya dengan rekan-rekan, apakah melalui kegiatan mentoring ataupun seperti pendampingan individu ya, atau saya dengan rekan-rekan guru itu secara face to face. Jadi saya layani dia secara bergantian seperti itu Bu. Itu masih jadi opsi saya sih. Oke, untuk mentoring nanti Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingnya. Selain itu, ada tidak strategi yang mungkin pernah Bu Delita terapkan? Bisakah dan teman-teman tuh nyaman gitu dengan penyampaiannya?
Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya nanti akan coba konsultasikan dengan kepala sekolah saya, Bu, untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran yang menggunakan media-media yang variatif, seperti itu, Bu. Oke, berarti Bu Delita ingin merencanakan tentang mentoring, pendampingannya atau pelatihan workshop ya? Nah, dari Iya. ketiganya ini, kira-kira Bu Delita nih untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat direalisasikan itu yang mana? Sepertinya yang mentoring ya, Bu, ya. Karena kan kalau untuk pelatihan itu, atau workshop kan perlu persiapan yang lebih matang, perlu waktu juga karena kan tidak sebentar, kemudian biaya juga untuk mengundang narasumber yang kompeten gitu. Jadi saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh guru-guru adalah mentoring, Bu. Oke, dengan mentoring itu mungkin kita memerlukan support ya Bu ya. Nah, Oh. kira-kira siapa nih yang akan Ibu libatkan untuk support kegiatan mentoring? Tentunya pasti melibatkan semua pihak di sekolah ya, Bu, ya, baik itu mulai dari caraka gitu, bahkan juga kepala sekolah tentunya, rekan sejawat, dan yang paling tentunya adalah, rekan-rekan yang ahli di bidang IT mungkin seperti itu, yang bisa menggunakan pembelajaran yang sudah variatif dan pastinya nanti ini akan melibatkan rekan-rekan yang usia muda mungkin ya, yang lebih cekatan di bidang teknologi, seperti itu. Baik, berarti Bu Delita akan berkolaborasi dengan rekan sejawat yang memiliki kecakapan teknologi ya Bu. Kira-kira kapan nih terrealisasikannya? Secepatnya sih Bu, saya akan upayakan, mungkin minggu depan saya akan coba, bicarakan kepada kepala sekolah untuk segera direalisasikan bersama, seperti itu. Oke Bu Delita, bagus sekali. Kira-kira Bu Delita dari percakapan kita hari ini, apa yang Bu Delita dapatkan? Dari obrolan kita ini saya bisa mendapatkan, gambaran ya Bu ya, gambaran tentang terjadinya perubahan di sekolah saya nantinya dengan adanya kegiatan mentoring yang dibantu oleh rekan-rekan guru, seperti itu. Oke, alhamdulillah Bu Delita sudah ada gambaran nih ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya. Oke, saya tunggu nanti ya kabarnya Bu Delita. Semoga nanti kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan evaluasi dan tindak lanjut dalam kegiatan mentoring ini. Kira-kira kapan nih Bu Delita akan ketemuan lagi sama saya? Mungkin, bulan depan kali ya, Bu, ya, setelah saya lakukan realisasi ini dulu, nanti saya akan obrolin lagi dengan Bu Dwi bagaimana, hasil perubahan yang sudah terjadi di sekolah saya, seperti itu. Baik Bu Delita, ditunggu kabar baiknya ya Bu. Baik Bu, terima kasih ya Bu ya, sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan. Selamat siang Bu Dwi. Selamat siang Bu Delita, sama-sama. Selamat siang Bu Dwi. Selamat siang Pak Dwi. Bu Dwi, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Delita. Nah, sebelum penutupan ya Bu ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Pak Dwi, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Dari menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching yang Bu Delita dan Bu Lestari sudah lakukan itu berjalan dengan baik dan proses alurnya sesuai dengan alur Tirta. Dan Bu Dwi juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Delita, sehingga Bu Delita bisa menemukan solusi dari permasalahan. Dan juga coaching juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Baik Pak Dwi, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses coaching tersebut sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi.
Nah, itu ya Bu ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita dan bagi Ibu. Terima kasih Ibu Dwi. Terima kasih Pak Dwi, selamat siang. Selamat siang Pak Dwi. Selamat siang Bu Delita. Gimana kabarnya hari ini Pak Dwi? Sehat. Gimana juga kabarnya Bu Delita? Sehat Pak. Oh ya, nanti hari ini Pak Dwi rencananya akan melakukan kegiatan observasi ya bersama rekannya ya di sekolah ya. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu bersama Pak Dwi. Boleh ya Pak ya? Boleh Bu Delita. Baik, nanti pada saat coaching antara coach dan coachee saya akan amati ya, dan saya akan nilai juga sesuai dengan rubrik penilaian coaching sesuai dengan alur Tirta. Kemudian hal yang akan saya nilai adalah apakah pertanyaan yang diajukan oleh coach sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban yang akan disampaikan oleh coachnya. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bapak akan ajukan, seperti itu. Dan jangan lupa ya Pak ya, harus sesuai juga dengan prinsip coaching ya. Di antaranya kemitraan berproses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi nih, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh ya Pak Dwi ya? Boleh Ibu. Baik, untuk pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi apa nih yang Bapak ingin kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Oke, berarti Pak Dwi ingin mengembangkan ketiga kompetensi itu ya Pak ya. Baik, dari antara kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, di antara ketiga ini kira-kira yang mana nih yang lebih spesifik yang Pak Dwi ingin kembangkan saat observasi itu? Yang lebih spesifik sih saya ingin mengembangkan yaitu Bu, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachingnya. Oke, berarti ada dua berarti ya Pak ya, mendengarkan aktif dan juga pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Pak, indikator ketercapaiannya apa nih kira-kira? Saya sih ketercapaian yang ingin saya sampaikan, yang saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coachee itu mendapatkan solusi dari permasalahannya. Dengan coachee tersebut dapat tahu cara-cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkahnya. Seperti itu Ibu. Oke, baik Pak. Berarti indikator ketercapaian yang akan terjadi saat coaching nanti adalah ketika coachee sudah bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri ya Pak ya. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Dwi. Silakan melakukan proses coaching bersama dengan coachee dengan sebaik-baiknya. Nah, nanti selama proses coaching itu selesai, kita akan lanjut ngobrol-ngobrol ya Pak Dwi ya. Baik Ibu, siap Ibu. Ya, semangat Pak Dwi. Siap. Ya, silakan. Selamat siang Bu Dwi, gimana kabarnya hari ini? Selamat siang Pak Dwi, alhamdulillah kabar saya baik. Gimana kabar Pak Dwi? Baik Bu Dwi. Oh iya, saya dengar Bu Dwi Lestari mau menyampaikan sesuatu. Mau menceritakan apa sih Bu Dwi? Iya nih Pak, sekolah saya lagi ada masalah nih Pak terkait proses pembelajaran. Oke, kita ada waktu 15 sampai 20 menit ya Bu ya. Silakan Bu Dwi mau menceritakan apa nih? Begini nih Pak, jadi di sekolah saya itu anak-anak cenderung bosen terhadap proses pembelajaran yang dilakukan karena mungkin terbatasnya model pembelajaran yang diterapkan oleh guru-guru. Apalagi di sekolah saya itu banyak yang guru senior. Jadi seakan-akan model pembelajarannya ya stagnan, seperti metode ceramah saja. Padahal anak-anak itu butuh pembelajaran yang lebih
bervariasi lagi Pak, supaya mereka nggak bosan. Itu jadi saya harapkan sih ada perubahan ya Pak di dalam proses pembelajaran. Baik Bu, berarti di sekolah Bu Dwi ini masih banyak guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariatif ya Bu ya? Betul Pak, pembelajarannya dengan cara ceramah, gitu-gitu aja Pak. Saya lihat dan tanya sama siswanya nih, gimana pembelajarannya? Ya gitu Bu, males kayak gini. Nah itu yang bikin mereka nggak antusias dan nggak fokus. Bahkan mereka kadang banyak juga yang ngantuk ketika belajar. Baik Bu, kira-kira nih ya, apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Saya ingin adanya perubahan gitu loh Pak, perubahan setidaknya sedikit terlihat. Ada perubahan di sekolah seperti cara pembelajarannya, model pembelajarannya, sehingga guru-guru itu bisa memanfaatkan metode, model pembelajaran dan media pembelajaran yang lebih bervariatif lagi, sehingga murid-murid kami nggak bosan ketika belajar di sekolah. Oh, jadi Bu Dwi ingin adanya perubahan di rekan sendiri untuk merubah cara mengajarnya ya Bu ya? Betul Pak, biar ada perubahan gitu loh Pak. Nah, Bu Dwi, perubahan yang seperti apa yang Ibu harapkan dari rekan-rekan guru yang ada di sekolahnya Bu Dwi? Perubahan yang menuju lebih baik Pak. Seperti itu, seperti penggunaan metode, model pembelajaran yang bervariasi, seperti kuisis, word wall, dan media-media lain yang sesuai dengan karakter siswa. Jadi anak-anak lebih terakomodasi lagi kebutuhan belajarnya. Berarti itu pembelajaran yang bervariatif ya Bu ya. Nah, pembelajaran bervariatif itu kan kalau dibilang idealnya itu levelnya 10 ya Bu. Nah, kira-kira untuk di sekolah itu levelnya sudah sampai mana Bu? Kalau menurut saya sih masih level 5 Pak, dengan kondisi yang sekarang. Baik Bu, kira-kira nih di level berapa sih yang ingin Ibu lihat dari rekan-rekan guru di sekolahnya Bu Dwi? Ya, kalau di di sekolah saya sih masih level 5 ya. Saya harapkan ada peningkatan ya Pak ya, dari level 5 ke level yang lebih tinggi lagi gitu. Baik, kalau sudah begitu Bu, sekarang langkah-langkah yang Ibu akan lakukan untuk membantu guru-guru melakukan perubahan pembelajaran itu seperti apa? Mungkin pertama saya akan mendiskusikan permasalahan kepada rekan-rekan guru terkait proses pembelajaran yang lebih yang monoton, yang cenderung membuat murid bosan gitu. Kita seperti diskusi tanya jawab aja ya Pak ya. Kemudian dari permasalahan yang sudah teridentifikasi itu lalu kita sama-sama pecahkan solusinya gitu bersama-sama, seperti dengan adanya pendampingan seperti mentoring gitu loh Pak. Ya, melakukan mentoring ya Bu ya. Selain mentoring nih, apakah ada strategi lain untuk dilakukan dalam melakukan perubahan di rekan-rekan sejawat Bu? Sepertinya kalau biar ada mencakup skala yang besar itu bisa dilakukan dengan pelatihan atau workshop Pak, biar bisa mengena gitu Pak ke semua guru. Baik, kira-kira tadi ada mentoring dan juga ada workshop. Nah, kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini yang nyaman, itu metode strategi yang dilakukan yang mana ya Bu ya? Metode mentoring dulu ya Pak ya dalam waktu dekat ini, karena mungkin cakupannya lebih kecil ya. Kemudian dengan adanya mentoring ini sasaran saya sih diharapkan adanya perubahan. Kalau memang dengan pelatihan ini karena tuntutan dari sekolah dan ada pelatihan, tapi itu dia sebenarnya nggak ada
belum ada kemauan sendiri ya gitu, saya melakukan mentoring gitu Pak, sehingga adanya perubahan. Baik, kira-kira siapa yang dapat membantu Bu Dwi untuk melaksanakan mentoring tersebut? Ya, saya mungkin akan melibatkan teman saya yang jago IT untuk melakukan pendampingan mentoring kepada rekan-rekan sejawat yang belum bisa menerapkan teknologi pembelajaran dengan baik ya Pak ya gitu. Mungkin kita saling sharing aja Pak terkait model pembelajaran yang lebih menarik sesuai kebutuhan siswa. Baik Bu Dwi, berarti nantinya Bu Dwi akan mengadakan kolaboratif ya dengan rekan guru yang lain. Betul Pak, saya akan kolaboratif dengan teman-teman yang sefrekuensi tentunya ya Pak. Oke, baik Bu, sekarang kita sudah di penghujung pembicaraan Ibu. Dari percakapan ini, apa sih yang Ibu dapatkan? Saya ada gambaran nih Pak ya, Alhamdulillah, terima kasih Pak Dwi, saya sekarang sudah ada gambaran nih terkait yang akan saya lakukan ya, yaitu diharapkan adanya perubahan di sekolah ya, tentunya berdampak kepada rekan-rekan sejawat dan juga tentunya berdampak juga pada siswa terkait proses pembelajaran yang lebih baik lagi dan lebih bervariatif. Itu Pak. Wah, saya sudah tidak sabar nih menunggu cerita-cerita dari Bu Dwi yang sudah melakukan mentoring. Baik Bu, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya percakapan kita. Nanti lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih ya Pak Dwi. Sekarang saya sudah lega sekali. Terima kasih Pak atas kesempatan dan waktunya Pak Dwi setelah mendengarkan cerita dan keluh kesah saya dan membantu saya untuk menemukan solusi. Sama-sama Bu, semoga kita bertemu lagi ya. Selamat siang. Selamat siang Pak Dwi. Oke, kita lanjut ya. Pasca observasi ke Pak Dwi. Ya. Baik Pak Dwi, bagaimana tadi hasil coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar? Tadi sih udah berjalan dengan baik dan lancar Bu. Syukurlah. Nah, setelah melakukan observasi bersama Coach tadi, ada sedikit pertanyaan ya Pak ya yang akan saya tanyakan kepada Pak Dwi. Pertanyaan pertama, apa yang sudah Bapak dapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaiannya tadi? Tadi selama coaching, saya sudah melakukan dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Baik Pak, jadi Pak Dwi berhasil ya dalam melakukan progres coaching itu dan melaksanakannya sesuai dengan alur Tirta, di mana tadi saya juga melihat ya ada beberapa catatan Pak Dwi tadi sudah menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian membantu coaching untuk mengidentifikasikan masalahnya, kemudian mengarahkan coaching juga untuk menemukan rencana atau aksinya dan membimbingnya untuk bertanggung jawab dari coach sendiri ya akan rencana aksi yang akan dia buat. Dan saya juga tadi mendengar percakapan Pak Dwi dengan coachnya tadi bahwa di sini saya amati bahwa Pak Dwi sudah melakukan yang namanya kehadiran penuh ya. Jadi kehadiran penuh dan arahnya di sini Bapak ada presence ya dan mendengarkan secara aktif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan juga ada pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa membantu coachingnya juga tadi mengidentifikasi masalahnya dan menemukan rencana aksinya. Nah, mudah-mudahan untuk di kemudian harinya proses coaching yang Pak Dwi lakukan bisa terus berjalan lebih baik ya Pak ya. Nah, kemudian ada satu lagi nih Pak pertanyaan yang akan saya tanyakan nih. Kira-kira untuk kedepannya nih kegiatan-kegiatan coaching yang akan dilaksanakan selanjutnya, kompetensi apa lagi sih yang ingin Pak Dwi kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin mendalami, memahami alur Tirta lagi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik Bu.
Wah, berarti di sini Pak Dwi ingin mendalami lebih lagi ya alat Iya, kitanya supaya lebih baik. Wah, senang sekali mendengarnya Pak Dwi punya visi yang luar biasa nih untuk iya, proses coachingnya. Baik, ya, kalau itu Pak Dwi ya terima kasih sudah melakukan kegiatan coaching hari ini, sesi tanya jawab juga bersama dengan saya. Semoga di kemudian hari boleh lebih baik dan semakin lebih baik lagi. Sampai di sini perbincangan kita ya Pak ya. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang Pak Dwi. selamat siang Bu Delita, terima kasih kembali.